Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tristiwati. Di sini kita akan membuat aplikasi laundry. Pertama-tama kita buka Exam teman-teman. Kita start Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita klik admin. Setelah klik admin, kita akan muncul ke web browser localhost-nya. Setelah tampilan localhost PHP nya, kita buat database baru yang bernama aplikasi laundry kita ya teman-teman. Di sini saya membuat Fanly. Kemudian dalam database itu kita buat tabel. Yang pertama tabel petugas. Itu ada 7 tabel teman-teman. Kita buat dalam tabel petugas ini ada ID kepala petugas, itu jenisnya INT. Kemudian ada nama, itu jenisnya teks. Kemudian ada jenis kelamin, ya teman-teman, itu jenisnya teks. Kemudian ada itu panjangnya 9. Kemudian ada telepon, jenisnya teks. Ada email, jenisnya juga teks. Kemudian ada alamat, jenisnya teks. Kemudian ada yang terakhir password teman-teman, itu jenisnya teks. Kemudian kita untuk ID petugasnya kita primary key ya teman-teman, dan auto increment. Kemudian kita simpan. Ini tabel petugas sudah ada. Strukturnya kita lihat ya teman-teman di sini. Kemudian kita buat tabel baru, yaitu tabel pelanggan. Itu juga ada 7 ya teman-teman. Kita create. Di dalam tabel pelanggan itu ada ID pelanggan, itu jenisnya INT. Ada nama pelanggan, jenisnya teks. Ada alamat pelanggan, jenisnya teks. Kemudian ada telepon teman-teman, itu jenisnya teks. Ada email, jenisnya juga teks teman-teman. Kemudian ada jenis kelamin, itu jenisnya karcar, panjangnya 9. Kemudian ada yang terakhir password teman-teman, itu jenisnya teks. Kita ID pelanggannya kita auto increment ya teman-teman, primary. Kemudian kita simpan. Akan muncul data pelanggan yaitu teman-teman di tabel pelanggannya. Kemudian kita akan membuat tabel baru, yaitu tabel transaksi. Terdapat
5 kolom teman-teman. Kita buat terdapat 9 kolom teman-teman. Kita buat ya. Kemudian di dalam tabel kolom itu ada ID transaksi, itu kemudian ada nama, kayak gini nama ya teman-teman, tanggal terima, itu jenisnya date, kemudian ada ID, kemudian ada ID petugas terima teman-teman, itu jenisnya teks INT teman-teman. Kemudian ada tanggal serah, jenisnya date, ada ID petugas serah, jenisnya date INT ya teman-teman, sorry. Kemudian ada statusnya, itu teks teman-teman. Kemudian ada ID pelanggan untuk mengetahui pelanggannya teman-teman. Kemudian ada catatan, itu jenisnya teks teman-teman. Kemudian kita buat auto increment untuk primary key-nya di ID transaksi teman-teman. Kita klik ini, kita primary, kemudian kita simpan teman-teman. Tapi kita lihat dulu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, di tanggal serah itu juga 0. Kita 0 tanggal serah sama ID petugas serah, itu karena kita belum tahu siapa yang serahkan ya teman-teman. Kemudian kita simpan. Sudah ada yang transaksi ya teman-teman strukturnya. Kemudian kita buat tabel baru, yaitu tabel detail transaksi teman-teman. Itu ada 3 kolom. Itu ada teman-teman, sebelumnya kita buat tabel jenis cucian dulu teman-teman. Jenis cucian teman-teman, itu terdapat 3 kolom ya teman-teman. Kita create, kemudian kita isi, itu ada ID jenis cucian, itu jenisnya INT, kemudian ada nama pakaiannya, kemudian ada harga teman-teman. Nama itu teks, harga itu INT teman-teman. Primary key ya teman-teman, jangan lupa. Kemudian kita simpan teman-teman. Kita simpan, ini strukturnya, ada tabelnya. Dan kita buat lagi teman-teman tabel detail transaksi, itu ada 5 kolom teman-teman. Terdapat ID detail transaksi, itu jenisnya INT, kemudian terdapat ID jenis cucian, itu untuk mengetahui cuciannya teman-teman.
kartu INT juga, beratnya, kemudian ID transaksinya teman-teman, dan harganya teman-teman. Semua jenisnya INT ya teman-teman. Kemudian primary key, auto increment, kemudian kita simpan teman-teman. Setelah simpan ini detailnya ID transaksi, kemudian kita tambahkan ya teman-teman, tambahkan data petugas. Sini kita tambahkan untuk ID petugasnya tidak ya teman-teman, karena dia auto increment. Jadi kita silakan tambahkan nama sesuai yang kemauan kita teman-teman. Isi petugas yang kedua ya teman-teman. Lalu kita simpan ya teman-teman. Ini sudah ada strukturnya teman-teman, kita lihat jelajahnya terdapat 2 data tugas. Kemudian kita buat lagi, ditambahkan data pelanggan teman-teman. Kita isi datanya dimulai dengan nama, data yang kedua teman-teman. Kemudian kita simpan ya teman-teman. Itu sudah terdapat data pelanggan ya teman-teman. Kemudian kita isi jenis cucian teman-teman, kita tambahkan namanya, kita simpan ya teman-teman. Sudah terdapat data jenis cucian teman-teman. Kemudian kita tambahkan data transaksi teman-teman. Terdapat tanggal terima itu date, kita tentukan teman-teman.
kemudian ID petugasnya itu dari cuma satu ya teman-teman. Tanggal serahnya belum ada teman-teman. Nah, statusnya kita bisa ketik terima ya teman-teman, atau diterima. Kemudian ID pelanggannya kita isi satu teman-teman. Catatannya kita bisa isi pakaian telah diterima. Kemudian yang kedua ya teman-teman, sama seperti yang pertama, hanya ID-nya kita isi 2 ya teman-teman. Kemudian kita kirim ya teman-teman. Sudah terdapat daftar data transaksi teman-teman. Kemudian kita pindah ke detail transaksi. Kita tambahkan ya teman-teman. Itu ada ID transaksinya yang dulu. Ini kita isi satu ya teman-teman. Beratnya juga 2 kg teman-teman. ID transaksinya isi satu, harganya kita isi 20.000 kali 20.000 ya teman-teman. Tadi kan harganya sudah ada. Ya teman-teman, karena 2 kilo jadi kita ganti 40.000 ya teman-teman. Harganya 12.000. Kirim teman-teman. Oke, sudah terdapat datanya ya teman-teman. Kemudian kita minimize dulu teman-teman. Kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Kita buka filenya teman-teman. Filenya itu sebelumnya kita simpan, kita copy dulu ke file DPF development-nya teman-teman. Lalu kita masuk ke spesies penyimpanannya, exam, ke htdocs. Lalu kita buat new folder ya teman-teman. Kita namakan aplikasi yang kita mau buat ya teman-teman, Plantly. Kita paste ya teman-teman di dalamnya. Kita minimize. Dan teman-teman, kita masuk ke file extern. Setelah membuat new file teman-teman, kita masuk ke Visual Studio Code-nya ya teman-teman, dan kita buka folder, open new folder ya teman, open folder plan yang tadi sudah kita buat ya teman-teman, exam, htdocs, Plantly. Oke, kita search folder ya teman-teman. Ini sudah terdapat ya teman-teman filenya. Kemudian teman-teman
Kalau tugas teman-teman di dalam plan ini, dalam petugas itu ada indeks, kita buat file yang namanya indeks PHP teman-teman. Kemudian kita copy script ya teman-teman. Copy scriptnya itu dari file teman-teman. Coba scriptnya itu ada yang pertama, ada script kita copy yang navbar teman-teman, nomor 40 navbar teks. Kita Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V teman-teman. Setelah itu kita ganti teman-teman yang help ini. Dan itu pertama ada petugas. .php itu untuk linknya ke file petugas teman-teman. Jadi di sini kita kasih nama petugas. Yang kedua teman-teman ada pelanggan. Kita hapus dulu ya teman-teman. Dan ada pelanggan. .php ya teman-teman. Itu kita hapus, itu jadi namanya pelanggan. Kemudian ada jenis cucian, kalau tidak salah teman-teman. Nama jenis cuciannya teman-teman. Kemudian kita copy teman-teman, kita buat lagi A atau 3 itu ya teman-teman. Copy ya teman-teman. Ayo kita taruh yang pertama itu ada transaksi teman-teman. .php yang lupa teman-teman, kan kita tambahkan yang di atas juga teman-teman. .php kemudian kita ganti logout teman-teman. Kita tambahkan logout itu cuma gak ada pagarnya teman-teman. Kita ganti namanya teman-teman. Transaksi logout. Oke, ini untuk kontennya teman-teman. Oke teman-teman, lalu kita simpan ya teman-teman. Untuk kita buatkan folder ya teman-teman. Untuk petugas PHP nya itu di dalamnya ada display tabel dinamis ya teman-teman. Scriptnya kita copy, kita masukkan ke dalam Visual Studio Code ya teman-teman. Kita hapus dalam kontennya teman-teman. Kita copy di sini teman-teman. Oke,
dalam scriptnya sudah ada ya teman-teman, dan daftarnya. Kemudian kita ini teman-teman, salah ya teman-teman, seharusnya di bawah itu kita kembali. Terus ini teman-teman, kalau saya ini diganti data petugas, kemudian kita isi judulnya satu-satu ya teman-teman. Yang pertama ada nomor 2 teman-teman, kemudian nama petugas, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada telepon, lagi ada, kita tambahkan ya teman-teman, ada email, kemudian alamat, kemudian ada, kita tambahkan aksi ya teman-teman. Setelah itu kita pindahkan ke isi kolom ini dengan nama nama, jenis kelamin, kemudian telepon, kemudian kita tambahkan lagi teman-teman, itu ada email, kemudian ada alamat teman-teman. Lalu kita tambahkan nomornya ya teman-teman. Ini untuk menghubungi pas. Ini kita buat di sini nomor terus sama dengan 1. Ini agar dia otomatis teman, kita tabel petugas ya teman-teman. Konektornya di tabel petugasnya. Lalu kita Ctrl S, jangan lupa ya teman-teman. Kita buat folder baru ya teman-teman di luar dari folder petugas ini. Jadi itu ada folder konektor ya teman-teman, kita buat baru. Ini save as ya teman-teman, kita save as, namanya konektor ya teman-teman. Jenisnya PHP ya teman-teman. Oke, kita save ya teman-teman. Ada tabel konektornya di luar petugas ya teman-teman. Kita copy
script. Kita sesuaikan konektor teman, tapi kita masukkan dalam folder konektor ini teman-teman. Kita ubah nama database ini jadi Cleanly teman-teman ya. Oke, kita simpan teman-teman, jangan lupa. Lalu kita kembali ke tabel tugas. Di sini kita tambahkan PHP-nya ya teman-teman, konektornya agar terbaca. Include ketik garing-garing titik-titik garing konektor.php ya teman-teman. Titik dua garing tutup ya teman-teman. Kita Ctrl S. Sudah ya teman-teman, kita refresh, maka bila navigasinya akan begini, langsung ke tabel tugas teman-teman. Kemudian kita copy ini, kita buat file baru teman-teman, auto save as ya teman-teman. Itu diganti namanya pelanggan. Oke, save ini, maka otomatis ya teman-teman scriptnya sudah pindah ke pelanggan. Sini kita tinggal ganti ya teman-teman. Sini datanya pelanggan. Kemudian ada nama pelanggan. Mailnya sama ya teman-teman, ini data dari form pelanggan. Ini sama ya teman-teman. Kita simpan, kita refresh. Oke teman-teman, data pelanggannya sudah ada, data petugasnya juga sudah ada. Kita masuk ke data jenis cucian teman-teman, seperti yang tadi ya teman-teman. Kita buat filenya teman-teman, save as, kita klik save as teman-teman. Kita beri nama jenis cucian, kita save, maka dia akan auto pindah. Di sini kita tinggal ganti ya teman-teman, dari sini dalam jenis cucian itu cuma ada nama, ini kita ganti cucian teman-teman, nama jenis cucian teman-teman kita ganti. Kemudian ada harga teman-teman, harga. Kemudian datanya dari ini kita juga hapus ya teman-teman, ini jenis cucian kita ganti. Kemudian ada harga, yang lainnya kita hapus ya teman-teman. Ini data dari data jenis cucian. Data jenis cucian. Ini alamat
ini kita hapus teman-teman. Ini kita ganti ya teman-teman nama. Oke teman-teman, kita lagi buat cek lagi untuk tabel transaksi. Kita save teman-teman. Maka itu kita ganti seperti yang tadi ya teman-teman. Ini ada tanggal terima, ada ID, ada petugas terima, kemudian ada tanggal seambil, kemudian ada petugas yang menyerahkan, kemudian ada pelanggannya siapa, kemudian kita tambahkan lagi teman-teman, ada statusnya teman-teman. Status lalu catatan teman-teman. Dan kita buat nomor dulu ya teman-teman. Dari tabel transaksi ya teman-teman. Kemudian di bawahnya juga kita ganti ya teman-teman. Setelah itu teman-teman, di bawahnya setelah kita ganti, setelah itu teman-teman,
kemudian kita tambah ini di atas nol ya teman-teman. Raya lalu kita ke teman-teman, kita refresh transaksinya. Ini sebenarnya teman-teman, kita ke sini ya teman-teman. Kita lihat ada yang penulisannya salah, kita tulis kurang teman-teman. Kita refresh lagi teman-teman. Sudah ya teman-teman, sini sudah ada. Kemudian kita hapus ini ya teman-teman rayanya. Kita ganti dengan ref sama dengan agar uraian terus dan kita refresh teman-teman. Oke, itu uraiannya teman-teman sini. Oke, ini kita tambah folder file baru ya teman-teman, detail transaksi. .php ya teman-teman. Kemudian kita copy yang transaksi tadi teman-teman, kita template di paste di detail transaksi teman-teman. Oke, yang have tadi di sini teman-teman, kita bisa isikan detail transaksi agar bisa langsung ke detail transaksi ini teman-teman. Echo transaksi titik koma underscore. Ini bertujuan untuk pemanggilan detail transaksi pada uraian yang ada pada tabel transaksi ya teman-teman. Kita refresh teman-teman, kita lihat ke uraian, kita bisa klik uraian langsung menuju ke detail transaksi teman-teman. Tapi lalu kita tambahkan lagi ya teman-teman di detail transaksinya. Ini kita detikkan itu ada nomor, ada jenis
cucian, kemudian ada, kita hapus dulu ya teman-teman. Kemudian ada ini kita ganti jadi berat, yang di bawah kita ganti jadi harga. Kemudian catatannya kita hapus ya teman-teman. Setelah itu kita simpan. Terus ini tabelnya dari tabel detail transaksi teman-teman. Detail transaksi when, where, dimana, ID transaksi, like, tanda petik 1. Ini untuk memanggil ID transaksinya ya teman-teman. Itu kita ganti yang di bawahnya juga ya teman-teman. Ini kita hapus teman-teman. Pada detail transaksi ini teman-teman, kita taruh nilainya yang di bagian atas. Itu get, dapat get di kesini teman-teman. Titik 2 interest ya teman-teman, jangan lupa. Lalu kita refresh. Tuh, sudah ada ya teman-teman data pelanggan. Kita buka, kita refresh lagi untuk detailnya. Kita lihat ya teman-teman, sini masih ada yang salah. Kita di bawah kita buat kita refresh lagi teman-teman. Oke, kita klik uraiannya. Sudah ada ya teman-teman uraiannya. Oke, uraian kedua ya teman-teman. Kemudian data jenis cucian sudah semua ya teman-teman. Datanya, uraiannya itu sudah semua. Kita bisa lihat. Oke, selesai ya teman-teman video yang kedua. Teman-teman, untuk defaultnya itu kita ganti email. Kemudian ini kita hapus teman-teman. Jangan kita ini saja teman-teman. Kita ini di bawah kita copy, Ctrl X ya teman-teman. Lalu kita paste yang di atas ini teman-teman. Kita paste di sini, Ctrl V.
ini kita hapus ya teman-teman. Kemudian kita masuk kemudian kita paste yang ini teman-teman, copy yang ini kita buat lagi yang di bawah teman-teman. Guys, ini kita ganti password ya teman-teman. Ini kita Ctrl X ya teman-teman. Kita paste yang di sini. Oke, ini hapus teman-teman. Lalu kita Ctrl S teman-teman, jangan lupa. Kemudian kita refresh teman-teman. Di sini sudah ada ya teman-teman loginnya. Untuk di tengah sini kita perlu mengubahnya lagi ya teman-teman. Jadi kita ke Visual Studio Code, kita ubah scriptnya lagi. Kita ubah ini ya teman-teman, ukuran filenya. Max auto teman-teman. Itu untuk dia langsung berubah auto gitu. Kemudian kita tambahkan ini bar biar dia rata tengah ya teman-teman. Di bawahnya juga teman-teman. Ctrl C di bawah sini ya teman-teman. Kita Ctrl V. Kemudian ini kita ubah ya teman-teman jadi 2 biar ukurannya lebih kecil. Ctrl S ya teman-teman. Ini juga kita ubah jadi 2 teman-teman. 3 deh teman-teman. Ctrl S ya teman-teman. Lalu kita refresh lagi. Kita masuk lagi dulu teman-teman ke Studio Code. Untuk ambil Bootstrap gratis itu untuk ordernya teman-teman. Ordernya kita copy yang ini teman-teman, kita copy yang ketiga ini. Coba copy ini saya teman-teman, kita masukkan ke ini ya teman-teman, Max Auto nya sambungkan dari sini. Salah teman-teman. Oke, kita Ctrl S teman-teman, jangan lupa. Kita tambahkan 3 login ya teman-teman. Petugas itu untuk khusus petugas teman-teman. Kita tutup ya teman-teman. Press teman-teman, jangan lupa kita kasih warna itu biar dia rata tengah teman-teman.
jadinya begini ya teman-teman. Oke teman-teman, loginnya sudah selesai. Saya tadi ganti animasi teman-teman karena tidak masuk petugas. Setelah itu teman-teman, kita tambah lagi new file di tugas itu. File kita buat baru ya teman-teman, new file folder itu ada cek login teman-teman. Cek login, kita ambil scriptnya teman-teman. Cek login di halaman sendiri ini kita copy, kemudian kita paste. Teman-teman, kita paste. Oke, sini kita akan mengganti ya teman-teman, cek login. Kemudian kita buat satu file lagi teman-teman. Sini ada cek input login, cek input login, cek input PHP ya teman-teman. Kita copy scriptnya, cek input halaman sendiri ini teman-teman, kita copy, kemudian kita paste teman-teman. Kita paste di sini. Oke, kita Ctrl S ya teman-teman. Kemudian kita ke halaman cek loginnya dulu ya teman-teman. Ini kita ubah konektornya ya teman-teman. Kita ubah ini juga, ini sesuai dengan ada yang di database teman-teman. Username Sandi, cucian ini untuk pemanggilan konektornya teman-teman. Kita cek kita masukkan di include konektor PHP ini teman-teman. Kita paste di sini. Oke teman-teman, kemudian kita cek loginnya teman-teman. Ini ada apa saja? Ini ada email dan pas. Jadi kita cek loginnya. Di sini kita ganti input postnya apa. Ini email ya teman-teman, email. Kemudian password kita cuma pas saja teman-teman. Kemudian itu menginjeksi data petugas ya teman-teman, diganti. Ini tabelnya username, email, dan password. Kemudian ini tabel kita ganti petugas ya teman-teman. Sandi, username-nya ini kita ganti email ya teman-teman. Sandinya kita ganti password. Kemudian statusnya location. Oke teman-teman, saya Ctrl S ya teman-teman. Iya, kita ubah indeksnya, indeks itu hapus bukan indeks ya teman, petugas.php. Ctrl S, kemudian kita cek lagi ya teman. Oke, di bawah juga kita ganti locationnya itu login.php teman. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita refresh lagi ya teman-teman. Kita masuk ulang ya teman-teman. Ini kita ketik localhost tugas login. Oke, sudah ada ya teman-teman di sini. Kemudian
masuk examnya, kita lihat database-nya teman-teman. Di sini kita lihat struktur dari petugasnya. Untuk ada Aldi, kita lihat ya teman, kita coba masuk ini Aldi @gmail.com. Kemudian sandinya teman-teman. Oke, ini ada kesalahan teman-teman, sorry, saya perbaiki lagi ya teman-teman. Di Oke teman-teman, sudah berada di datanya, dan video part 2 nya selesai teman-teman. Terima kasih.